guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya, gimana teman-teman semua? Apa kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Ya, guys, kali ini saya akan mereview ataupun akan memberitakan mengenai pelatihan yang ada di PTM AIF Jakarta Selatan. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah pelatihan Della dan juniornya di PTM AIF. Nah, Della adalah salah satu pemain yang punya tipikal defense. Jadi memang dia defense 80% ya. Jadi sometimes memang dia ada serangannya juga. Jadi tidak murni defense 100% ya. Tapi overall memang dia adalah pemain defense. Nah, teman-teman semua, kali ini sesi latihan kali ini adalah mempertajam chop yang ataupun defense dari Della, yakni defense chop dengan memotong bola ya. Jadi untuk teknik yang kali ini adalah teknik pengembangan, pematangan dan pemantapan, guys. Nah, dimana Della akan memperkuat dari sisi backhandnya, kemudian dari sisi chopnya yang tentunya lebih masif ya, untuk bisa lebih bergerak ke sana kemari ya. Karena memang Coach Anang sebagai pelatihnya itu menghendaki kalau pemain-pemainnya itu harus selalu move on, harus selalu move dari satu sisi ke sisi lain, selalu bergerak dan tidak ada delay dalam permainannya. Kemudian juga tepat untuk sasaran arah tujuan bolanya. Kemudian juga bisa bervariasi lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi. Dan Coach Anang ini selaku coach yang boleh dibilang coach berdarah dingin ya, bertangan dingin maksudnya, bukan berdarah dingin ya. Coach yang bertangan dingin tentunya dia bisa memberikan satu instruksi yang memotivasi kepada para atlet, kemudian juga memberikan inspirasi ya. Tentunya tidak cuma bisa melakukan bisa membagi bola saja. Tentunya Coach Anang juga mempunyai skill yang memang mumpuni ya sebetulnya ya, karena memang jalur yang beliau tempuh adalah jalur kepelatihan. Jadi lebih fokus bagaimana cara membina, cara membentuk pukulan, dan cara menjadikan seorang menjadi juara. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Della adalah salah satu pemain yang memang sudah punya reputasi terutama di tingkat nasional untuk pemain putri. Nah ya, kemudian ini adalah junior AIF, guys. Ini berusia kira-kira 11 atau 12 tahun. Nah, ini adalah Rizky ya. Rizky mempunyai cukup mempunyai gerakan yang cepat ya, terutama dalam hal spin, kemudian juga mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi ya. Nah, ini yang memang yang sedang diajarkan di sini adalah teknik dan kecepatan ya. Jadi pukulannya itu juga harus berkualitas, kemudian juga mempunyai kecepatan yang tinggi gitu. Nah, ini adalah sedang dibetulkan ya untuk mengenai perpindahan gerakan, terutama yang memang harus lebih cepat gerakan kakinya, guys. Jadi Coach Anang menitik beratkan pada kaki terlebih dahulu sebelum kita melakukan pukulan. Jadi kita tidak sembarangan untuk melakukan pukulan. Jadi jangan pernah salah ya ketika kita melakukan pukulan di mana tangan dulu yang bergerak, itu udah otomatis fatal, guys.
Jadi memang harus kaki dulu yang bergerak, kemudian baru tangan. Nah, seperti yang ada di video ini. Nah, latihan berikutnya juga sama ya, masih menitik beratkan kepada kecepatan. Jadi junior-junior ini ataupun ini sebenarnya masih kadet ya, karena usianya tuh masih di bawah 15 tahun. Nah, jadi mereka itu masih mempunyai masa depan yang panjang ya, terutama untuk berprestasi di tenis meja. Jadi guys, Coach Anang memang lebih menitik beratkan pada kualitas putaran bola dan juga speed yang harus tinggi tentunya. Kemudian juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh atlet itu selalu mengutamakan pukulan terlebih dahulu. Jadi kakinya itu tidak terlalu diutamakan. Makanya dalam sesi latihan ini mesti harus dikuatkan terlebih dahulu, terutama pergerakan kaki, guys. Nah, ini gerakannya udah cukup bagus ya. Untuk kakinya saja memang mesti kadang-kadang masih terlat ya. Dan refleksnya juga memang masih agak terlat ya. Nah, tapi memang ini sudah jauh sekali kemajuannya ketimbang beberapa bulan yang lalu ya. Karena saya sebelumnya juga memegang mereka, sebelumnya juga saya sudah pernah melakukan penetrasi dengan mereka, bagaimana mereka melakukan latihan-latihan dari awal ya. Nah, untuk Ramsai ini juga sekarang lagi punya program tersendiri, yakni sama sih sebetulnya programnya itu adalah melatih kecepatan, kemudian kekuatan kaki ya, dan kekuatan apa sih namanya, refleks ya, ataupun ketepatan pukulan ya. Nah, ini yang usianya mungkin dari antara yang lain ini lebih di atasnya ya. Memang sebelumnya juga belum terlalu intens ya, karena latihan-latihan di AIF mulai sekarang atau mulai 2023 itu sudah lebih ke arah profesional ya. Jadi semua pemain-pemain itu diwajibkan mengikuti sesi latihan yang intensif ya. Nah, kemudian mereka juga memang harus mempunyai satu tujuan ya kan. Tujuannya apa? Tentu harus berprestasi. Nah, ini adalah kesalahan yang selalu ditekankan, yang selalu harus dibetulkan oleh Coach Anang, terutama dalam hal pukulan ini, untuk pukulan backhandnya ya. Jadi untuk pukulan backhandnya memang terasa hanya sekedar membalikan saja, sekedar dorong, jadi kurang lengket guys. Nah, makanya Coach Anang menyarankan untuk lebih dilengketkan lagi untuk backhandnya terutama. Wah, ini backhandnya udah jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya ya. Jadi udah mulai ada perubahan yang signifikan ya untuk para pemain-pemain junior. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini mereka sudah bisa meraih prestasi-prestasi baik tingkat lokal ataupun tingkat nasional. Ya, kita sebagai pengurus, saya selaku pengurus, dan Haji Ivan Siswanto selaku owner dari PTM AIF ya sangat berharap ya kalau mereka bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Jadi demikian guys, pelatihan-pelatihan di AIF memang mempunyai maksud dan tujuan yang tentunya sudah diprediksi dengan adanya latihan-latihan yang terukur dan rencana, dan memang harus lebih masif lagi guys.
Ya, untuk latihan junior yang satu ini memang mempunyai tingkat kelemahannya itu lebih kepada kecepatan ya, kecepatan and power ya. Jadi powernya itu memang masih kurang ya, yang memang sekarang sedang diupayakan agar yang bersangkutan itu mempunyai power yang lebih tinggi lagi, kemudian fleksibilitas pergerakannya juga bisa lebih cepat. Nah, ini tentunya membutuhkan penanganan khusus ya, karena sebelumnya memang tidak punya karakter dalam hal speed ya. Nah, untuk itu jadi Coach Anang selalu memberikan motivasi ataupun ya dorongan kepada mereka, kepada anak-anak yang kadet dan junior ini untuk lebih bisa mengikuti instruksi daripada pelatih. Nah, ini sebetulnya fleksibilitasnya juga sudah, kalau saya lihat tuh sudah mulai ada perkembangan ya. Nah, hanya memang masih kurang power saja sih. Nah, itu yang memang menjadi konsen kita, menjadikan pemain itu ataupun atlet itu ada peningkatan dalam hal kualitas, baik power, speed ataupun teknik-teknik yang lain. Nah, ini jadi rupanya ini memang punya kelemahan ataupun punya kesalahan, itu hanya sekedar mengembalikan bola. Artinya kualitas gesekannya itu masih belum maksimal ya. Masih harus ada pergerakan, perubahan, terutama peningkatan dalam hal gesekan. Nah, meskipun demikian memang sekali lagi saya sudah mengatakan memang progresnya tetap ada, progresnya tetap bagus dibandingkan beberapa bulan yang lalu guys. Jadi saya selaku pembina kemudian juga pengamat yang ada di PTM AIF senantiasa berharap ya kalau mereka ini selalu punya kemajuan, selalu ada perkembangan ya, baik pukulannya, kemudian juga perkembangan prestasinya, begitu guys. Nah, ada beberapa pemain lagi, ini untuk pemain putrinya. Setelah dari awal memang saya perhatikan juga baru ada kelihatan peningkatannya nih ya untuk dedek yang satu ini. Nah, ini untuk spinnya sudah mulai kenceng-kenceng guys, sudah mulai menunjukkan kalau mereka itu punya style ya, punya gaya masing-masing, tentunya melalui arahan dari Coach Anang. Dan inilah hasilnya guys ya, mudah-mudahan mereka bisa berprestasi ke depan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, para pecinta tenis meja, kemudian juga para subscriber dari Orina Sport Channel yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe untuk subscribe, like, and share ya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan motivasi dan juga bisa membuat pengetahuan kita bertambah mengenai tenis meja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.